Namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Teka-teki siapa yang bakal menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia setelah ditinggalkan oleh Peri Warjio akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto Senin 10 Agustus 2026 mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Meski diperkirakan akan melenggang mulus menuju kursi BI 1, Destri tetap harus lebih dulu menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Lantas bagaimana sepak terjang Destri Damayanti? Apa saja pekerjaan rumah yang menantinya? Dan apakah penunjukan Destri sudah sesuai dengan ekspektasi dan spesifikasi sebagai pemimpin Bank Sentral? Kita bahas. Mengutip laman bi.go.id, Destri Damayanti yang kini berusia 63 tahun meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science di bidang Regional Science dari Cornell University, Amerika Serikat. Sebelum masuk ke jajaran pimpinan Bank Sentral, Destri telah menjalani karir panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, perbankan, hingga lembaga penjamin simpanan. Destri mengawali karir sebagai Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000 hingga 2003. Ia juga tercatat sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005 hingga 2006. Setelah itu Destri berkarir di dunia bisnis, keuangan, dan teknokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011 hingga 2015, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014 hingga 2015, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada 2015 hingga 2019. Selanjutnya Destri resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk 2 periode, yakni 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029. Namun pada 26 Juli 2026, Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026. Jabatan Gubernur BI di depan mata Destri. Pekerjaan utama dan prioritas yang mesti dilakukan yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, menentukan arah suku bunga, dan mengendalikan inflasi. Selain itu, Destri perlu meneruskan dan menyempurnakan kebijakan yang telah dijalankan Gubernur BI sebelumnya, seperti digitalisasi sistem pembayaran, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah. Lantas seperti apa kriteria ideal seorang Gubernur Bank Indonesia? Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafni, dalam opini Kompas 28 Juli 2026 mengungkapkan 3 kriteria utama. Pertama, penguasaan mendalam atas teori dan praktik moneter modern. Sosok ideal bukan sekadar pengambil kebijakan administratif, melainkan seorang pemikir ekonomi yang memahami transmisi kebijakan moneter secara holistik. Dia harus mampu membaca siklus likuiditas global, merancang instrumen inovatif yang pro-market, sekaligus menjaga ketahanan cadangan devisa nasional tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik. Kedua, ketegasan dalam menjaga independensi Bank Sentral. Di tengah tekanan fiskal yang kerap membutuhkan sinergi erat dengan pemerintah, integritas dan ketegasan moral menjadi hal yang mutlak. Gubernur BI yang baru harus mampu menjaga batas yang jelas antara fungsi moneter dan fiskal, serta memastikan kredibilitas institusi Bank Sentral tidak tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek. Ketiga, kemampuan membangun komunikasi pasar yang persuasif dan menenangkan atau market confidence. Sahabat Kompas, kini publik menanti hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Destri Damayanti tidak hanya dituntut menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga memastikan kebijakan moneter tetap kredibel, independen, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan rekam jejak panjang di dunia ekonomi dan keuangan, mampukah Destri menjawab pekerjaan rumah besar Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global?